Kata Nabi dalam Mu'jam At-Tabrani, iza dakhala Rajab, kalau masuk sudah bulan Rajab, itu Nabi berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa ballighna ila Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala ainis suhudi wal mawjud, Sayyidina wa maulana asli kulli nuri Sayyidina al-mahmud, wa ala alihi wa ashabihi adada kulli mashhud. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rizukna barakata salati subhi bil jamaah, khassatan li hadhihi jama'ati masjidil munawwarah, wa ala ahlina wa ala auladina wa zuriyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'banah, wa ballighna ila Ramadan, wa ballighna ila Ramadan, wa ballighna ila Ramadan. Wa nusur ihwanana al-mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Ghazzati Palestin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram, segenap para tokoh, para alim, pengurus masjid, bapak ketua khususnya, begitu juga orang-orang tua kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, jamaah salat subuh yang insya Allah mudah-mudahan kita tetap istiqamah, tentunya termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untaian kata yang paling indah, susunan kalimat yang paling bagus, simpel dalam tulisan namun berat dalam timbangan, senantiasa kita layakkan adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ucapan alhamdulillah selalu Bapak Ibu kita iringi dengan ucapan salawat atas Nabi yang mulia, Rasul yang agung, Rasul yang setiap sisi kehidupan layak dijadikan sebagai qudwah, insanul kamil, insan yang sempurna, Nabi yang paling gampang senyum, penebar kasih sayang dan rahmah. Itu kita ucapkan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah masuk bulan Rajab, alangkah baiknya mengambil keberkahan, kita kaji ulang kembali kemuliaan yang berkaitan terhadap di antara bulan-bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kitab ya Mukashifatul Qulub karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertawasul, di antara tawasul kepada Nabi, para aulia, itu di antaranya kata para ulama, termasuk juga bertawasul bagus kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di antara yang bagus kita bertawasul tu termasuklah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Ini dia buat Bapak Ibu Al-Babul Mi'ah, bab yang ke-100 fi fadail Rajab, pada keutamaan bulan Rajab. Kata beliau, Rajabun mushtaqun minat tarjib, bahwa Rajab itu adalah terbentuk dan ambil dari kata tarjib. Tarjib itu adalah wahwa at-ta'zim, artinya mulia. Bahwa Rajab ini Bapak Ibu artinya agung, bahwa Rajab ini berarti adalah bukan bulan biasa, tapi dia adalah termasuk kategori bulan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia wahwa at-ta'zim, bulan yang agung. Diagungkan siapa? Diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala.
sekalipun memang ya bulan Rajab ini orang jahiliyah dulu mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam termasuk ini bulan yang memang mereka muliakan. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah Bapak Ibu masih ada etika dalam menghormati bulan. Nah, di antaranya adalah bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini tak didengar di sini ya sebagaimana lam yasma' fihi hissun qital. Tidak dengar situ adalah pergesekan pedang perang. Sekiranya jumpa dengan orang yang pernah membunuh ayahnya, dia tahan dulu. Nah, sampai-sampai mereka juga mengamalkan punya keyakinan sedemikian. Kenapa? Memuliakan bulan Rajab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahu al-asab, dan bulan Rajab ini disebut dengan bulan asab, limpahan. Kenapa disebut al-asab? Asab itu Bapak Ibu ya limpahannya ini begini. Kalau di bulan biasa Bapak Ibu ibaratnya air, ini namanya asubbu al-ma'. Ya, bahasa Arabnya itu menuangkan. Kalau di bulan di luar Rajab nuangnya sikit-sikit maksudnya bahasa Ibu. Ya, ibaratnya tidak semuanya. Ibaratnya tuang. Tapi kalau sudah bulan Rajab, sekaligus buat limpahan ini, ngap habis semuanya. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya Rajab dan ya bulan di luar bulan Rajab. Karena Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kalau kita isi bukan memuliakannya, berarti kita menodai kemuliaan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi li'anna rahmata tasubbu 'ala taibin, karena curahan rahmat Allah dahsyat. Nah, itu pada bulan-bulan Rajab. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bapak Ibu mungkin sering dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini ulama besar bermazhab Hambali. Ya Bapak Ibu, sebenarnya beliau ini ulama fikih. Ya, cuma lebih terkenal dari segi tasawufnya. Padahal beliau adalah ulama fikih yang bermazhab Hambali, lahir 470 Hijriah. Ya, sekitar 400-an. Nah, ini beliau punya kitab namanya Al-Gunyah. Nah, di dalam kitab Al-Gunyah beliau mengatakan bahwa Rajab salah satu ahrufin, 3 huruf. Yang huruf pertama Bapak Ibu ra, yang kedua jim, yang ketiga ba. Ra, jim, ba. Kata beliau ra rahmatullah. Jadi orang yang selalu menghidupkan memuliakan bulannya Allah, inilah orang yang layak mendapat kasih sayangnya Allah dan curahan rahmatnya Allah. Nah, ini kan berulang-ulang kita Bapak Ibu akan jumpa dengan bulan Rajab. Jadi kita ingin terus dapat limpahan kasih sayangnya Allah, khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, supaya kita termasuk hamba-hamba yang khusus, yang istimewa. Karena ibaratnya di antara bulan ada 4 yang istimewa. Di antara hari lagi ada nanti yang diistimewa. Di antara hamba-hamba Allah ada lagi pilihan di antara pilihan. Nah, kita inginlah masuk bagian daripada yang istimewa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Bu? Jim. Ya, jim itu apa? Judullah. Ya, judullah, bukan jundullah. Kalau jundullah itu ada satu aliran tuh Bapak Ibu, aliran sesat. Ya, ada satu aliran namanya mengatasnamakan jundullah. Nauzubillah, ini aliran ini masih ada. Ya, aliran ini mohon maaf kalau solat itu Bapak Ibu ya, mau laki-laki mau perempuan itu ditutup masjidnya. Lalu mereka kalau solat tidak ada pakaian sehelai pun, lepas pakaian. Nah, ini namanya ada satu aliran namanya jundullah. Karena di akhirat katanya ya kita nggak berpakaian. Nah, ini aliran sesat, memang ditutup Pak karena masih minoritas mungkin. Tapi aliran ini masih tetap eksis sampai sekarang, masih ada. Nah, ini walaupun cuma mereka lebih tertutup lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah di luar ya kalau sehat kita, kalau sempat ajarannya sedemikian. Nah, itu jundullah. Ya, nah, itu namanya. Tapi ini adalah judullah.
Nah, di Pekanbaru ada juga jundul-jundul itu, bahaya juga itu Pak. Di Pekanbaru ada juga kita dengar-dengar. Nah, ini judullah, kedermawanan Allah, karunia Allah, bahwa Allah itu punya sifat judullah, karunia. Allah itu maha karam, maha mulia, maha pemberi, walaupun dia tidak mengharapkan balasan dari hambanya. Karena Allah itu memberi Bapak Ibu, walaupun kita tak beribadah kepadanya, Allah beri juga Pak. Orang yang ingkar, orang yang kafir, Allah beri juga. Makanya Allah itu adalah sang al-i'ta, pemberi tanpa dia, walaupun seisi dunia tak menyembahnya, tidaklah mengurangi kemuliaan Allah, tidak pula menambah kemuliaan Allah, karena Allah itu mulia. Tapi ada orang-orang, kata Imam Al-Ghazali, yang dia ini ibaratnya Bapak Ibu, ketika ditanya, kenapa kau masih bermaksiat? Kenapa kamu ini masih suka buat dosa? Kata dia, Allah itu kan maha rahman, Allah itu kan maha rahim, Allah itu kan maha penyayang. Yaghfiru dzunub ala kulli asa. Dia itu pasti mengampuni setiap dosa orang yang pendosa. Jadi ketika dia bermaksiat, dia pakai dalil Bapak Ibu. Ini disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, karya beliau yang lain dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali. Ada orang untuk berbuat maksiat pun dia pakai dalil Pak. Nah, jadi kalau dia tanya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun, dia akan mengampuni, biar aja aku maksiat, kata dia Pak. Cuma salah dia pakai kata Imam Al-Ghazali, kalimatul haq, dia pakai nukil perkataan Sayyidina Ali, kalimatnya benar, urida biha bil batil, tapi dimaksudkan dengan cara yang batil. Nah, ini nggak boleh dikit-dikit. Nah, ini Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, tapi dia adalah al-ibtal. Ibtalin apa? Menunda-nunda amal dan tak beramal kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada amal kebaikan, khususnya kemuliaan-kemuliaan di bulan-bulan yang mulia, jangan kita tunda-tunda Bapak Ibu. Ya, seorang ulama Mesir terkenal yang punya kitab Al-Hikam, Al-Imam Athaillah Askandari. Nah, ini beliau mengumpulkan kurang lebih sekitar 240 hikmah dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, ini bagus dikaji ini. Cari ustadznya, bagus Bapak Ibu, kalam-kalam hikmahnya itu dibahas secara rutin. Kitab Al-Hikam sekaligus sarahnya. Nah, itu di hikmah yang ke-18 boleh sebutkan Bapak Ibu, ihalatukal a'mal. Ihalatukal a'mal, ketika engkau menunda-nunda amal kebaikan. Ya, ma'a wujudil faraq, ala wujudil faraq, ketika kita punya waktu luang, punya kesempatan, punya waktu, badan sehat masih bisa dibawa, tapi kita tidak pergunakan peluang ini Bapak Ibu, min ru'anin nafs, ini termasuk bentuk daripada kebodohan. Inilah orang yang dungu dalam agama, inilah orang yang jahil dalam agama, adalah tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya dan suka menunda-nunda amal. Nah, makanya Bapak Ibu jangan termasuk kita, ya, yang suka menunda-nunda amal. Makanya ya, orang yang menunda-nunda amal nih gimana obatnya? Kata ulama, di samping kita berdoa kepada Allah, ada doa dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, itu mungkin Bapak Ibu hafal doanya. Itulah diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal. Jangan kesal Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal azazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajazi, daripada lemah semangat untuk taat, lemah semangat untuk berbuat kebaikan, agar saya tak menunda-nunda. Wal kasal, malas Bapak Ibu, malas. Karena kita ini Bapak Ibu, ya, tabiat diri ini, iza lam tusgil bitta'ah, kalau tidak dipaksa untuk ketaatan, yakin dan percayalah bahwa diri kita ini sagolat kabil batil wabima la ya'ni, dan dia akan membawa kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, yang hura-hura, dan kesukaannya akan, ya, berbuat maksiat yang bersifat dosa. Makanya kita paksa itu diri awal-awal dulu, paksa diri
badan ini untuk dibawa untuk taat. Karena kata Imam Al-Ghazali 7 anggota badan, ya, kalau tidak dibawa di antara 7 ini lagi, kalau nggak dibawa untuk ketaatan, dan kalau dia tidak di monitoring dengan berkawan dengan orang-orang baik, makanya kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Kalau bisa sahabatmu itu orang-orang yang betul mengingatkan kamu kepada Allah, yang beriman, yang taat, supaya kau tak menunda-nunda amal. Yang kedua, wala ta'kul tu'amaka illa taqi. Jangan pula sempat kalau bisa yang memakan makananmu orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya kita tidak menunda-nunda amal. Karena kalau sudah kita menunda-nunda amal, nah ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini fa innaka la tadri mata tasir. Karena kita enggak tahu kapan kita pulang kepada Allah. Karena kita enggak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Bisa nanti, bisa besok, bisa kapan saja. Karena malaikat maut tidaklah mengirim dulu surat cinta. Ya, malaikat maut tak akan mengirim 3 hari lagi. Oh, ini Ustaz Sibuan tak lama lagi nampaknya nih. Ya 3 hari lagi. Saya tak pasang kuda-kuda Pak. Ya kalau sudah ini tengok Pak, tidak. Ternyata seorang orang soleh pun mereka hanya diberikan firasat. Firasat mereka hanya diberikan, ya firasat mereka rasakan. Rasa-rasanya ini saya tidak lama lagi. Tapi titik limitnya Allah, cuma Allah yang tahu. Ya, kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat kita kembali kepada Allah, kita masih termasuk orang yang suka menunda-nunda amal kebaikan. Nah, khususnya di bulan-bulan Rajab yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena anggota badan ini Bapak 7 anggota badan yang paling inti, jawari. Yang anggota badan yang banyak ini Bapak Ibu, bagian mata, tangan, 50% yang memasukkan kita ke dalam neraka al-faraj, kemaluan. Kebanyakan manusia tak bisa menjaga harga dirinya. Ya mungkin kita yang pernah terjerumus kepada zina, minta ampun kepada Allah. Ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 50%. Makanya ada satu cerita, ini mudah-mudahan iktibar kepada kita Bapak Ibu, disebutkan dalam kitab Al-Faidul Fa'iq. Ada judul kitab tebal ini, Al-Faidul Fa'iq. Di sini ada cerita Bapak Ibu seorang muadzin. Hebat Pak muadzin itu selama 40 sanatan. Beliau azam memanggil kaum muslimin selama 40 tahun. Luar biasa. Di antara amal pekerjaan yang baik, kalau kita satu kompleks, satu kampung, kalau tidak muadzin, imam, ini termasuk amal yang paling utama. Karena mewakili seruan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Selama 40 tahun. Tapi satu saat ketika menjelang akhir hayatnya Bapak Ibu, ya dia minta huzil Quran aliyah, tolong ambil Quran padaku. Heran Pak. Memang kawan ni mau mati pun ingat Quran Pak, kata orang Pak. Ya, mau mati pun ingat Quran. Alangkah terkejutnya orang Bapak Ibu, seorang muadzin yang mereka anggap mungkin baik Pak muadzin, ya baik. Ya, ketika dia ambil Quran Pak menjelang akhirnya, apa kata dia? Terkejut orang. Ana bariun min hadza. Ana saya bariun, melepas diri, min hadza, dari ini kitab. Maksudnya apa Pak? Murtad dia Pak. Keluar kalimat ini. Ana bariun min hadza. Di kitab ini. Ya, meninggal dunia dalam keadaan murtad, keluar dari agama Sul Khatimah. Beberapa tahun, berapa hari diganti lagi oleh saudaranya muadzin. Kurang lebih sekitar salasuna sana, 30 tahun. 30 tahun. Tidak jauh beda di akhir hayatnya dengan saudaranya. Tidak jauh beda. Apa sebab? Kenapa sedemikian Pak? Kok tukang muazzinnya ada 40 tahun, kenapa akhir hayatnya sedemikian? Rupanya wakana ada keduanya ini yuhibbani ayyan zura auratin nisa. Ternyata selama hidupnya Bapak Ibu tak sempat bertobat atas dosanya. Ini muadzin
suka mencari tempat-tempat di mana mereka bisa melihat aurat wanita. Intip sini, cari mana kesempatan peluang tuh. Itulah kesehariannya. Ya, di samping dia baik pemuazin dia, tapi dia cari tempat-tempat di mana dia bisa menyaksikan aurat wanita. Nauzubillah, su'ul khotimah. Ya, su'ul khotimah, bayangkan tuh kalimatnya Bapak Ibu. Padahal muazin. Nah, ini ya, bukan muazin nih. Kebetulan muazin Pak apanya Pak? Ya, kalau apanya ketua masjid berarti ketua masjid. Ini pas muazin. Nah, ini muazin ya, yang mana dia selama 40 tahun. Kenapa? Karena apa? Disebabkan orang la yasilu ila hifzil faraj. Orang tidak akan mampu, kata Imam Al-Ghazali, menjaga harga dirinya, kemaluannya, kalau dia lam yahfaz ainahu, kalau dia tidak menjaga matanya. Berawal dari matanya. Jaga kita supaya bisa terjaga semuanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita ya bawa ini badan jawari untuk taat kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Makanya dulu dalam kitab 500 kisah wanita-wanita solehah, ya 500 kisah wanita solehah, ada dulu wanita bermimpi Bapak Ibu. Ini wanita ini suka mainnya ini berkawan bersahabat dengan orang yang lalailah dengan Allah. Tapi inilah asbab hidayahnya melalui mimpi. Dapat dia hidayah melalui mimpinya. Bisa saja Pak. Ya, sesuai dengan Allah kehendaki. Dalam mimpinya ini dia sedang bermain dengan kawan-kawan yang membuat dia lalai. Tiba-tiba marra al janazah, lewatlah seorang jenazah lewat, orang bawa jenazah. Dia heran Pak. Tiba-tiba ini wanita ingin mengikuti ini jenazah. Kata kawan dia, udah kunna nal'abu min adatina. Udah kita main aja seperti biasa. Ngapain yang ngikuti jenazah tuh? Enggak, kata dia, saya mau ikut. Diikutinya Pak jenazah sampai ke kuburan. Ditengoknya dalam mimpi itu ada satu kuburan di sampingnya Pak, gelap. Ini mahaza apa ini? Haza masiruki, inilah nanti tempat kembalimu. Wahaza qabruki, inilah tempat, inilah kuburanmu. Terkejut dia nengoknya Pak. Terkejut dia nengoknya, langsung dia menyatakan pernyataan, wallahi demi Allah, la usalli wa la ashab as-salihah. Kalau begitu saya akan sholat, saya akan berubah, dan saya akan dari kawan-kawan yang baik yang mengingatkan aku kepada Allah. Bangun dia Pak, masih terbawa. Ya, kisah dapat hidayah dia. Dapat hidayah menjadi taat. Nah, itu disebutkan dalam kitab 500 wanita-wanita salehah. Yang taat, ya, yang mendapat hidayah melalui mimpi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita jangan menunda-nunda amal ibadah. Kemudian Bapak Ibu, itulah kedermawanan Allah, kasih sayangnya Allah. Baru yang ketiga tadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, birrullah, kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Nabi Allah maha baik. Nabi paling baiknya manusia, bahkan paling dermawannya manusia, itulah Nabi. Kalau Nabi ngasih, itu lain dengan kita Pak. Nabi kalau dia ngasih Bapak Ibu, dia kasih gini Pak, tanpa dilihat. Ambil kantong Pak, tanpa ditengoknya lagi Pak. Kalau kita kan milih-milih Pak, kita pikir-pikirkan lagi Pak, ini uang rokok nanti lagi ini. Ya, kita pikirkan tuh Bapak. Nabi enggak, itu pula kehebatan Rasul. Kalau ngasih tanpa melihat apa yang ada, makanya dia jarang menginap banyak-banyak menumpuk harta pada dirinya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantaranya birrullah. Jadi Rajab. Nah, makanya Rajab ini termasuklah dia nanti bulan yang mana bulan Rajab ini termasuk dia bulan yang para aulia menghidupkan dengan amal-amal kebaikan. Lalu nanti kalau ada orang bertanya Bapak Ibu, ada nanti orang, saya nggak mau puasa Rajab.
karena dalilnya dhaif, karena dalilnya palsu. Jangan pakai yang palsunya. Kan gitu, Pak. Jangan pakai yang palsunya. Ada hadis palsunya, ada hadis palsunya. Hadis dhaifnya kita enggak anti dhaif. Kita pakai yang sahihnya. Bapak Ibu. Ya, sahih. Nah, kalau ibaratnya kan ada orang dikit-dikit enggak ada puasa Rajab. Ibaratnya hadisnya enggak jelas. Saya enggak mau pakai hadis palsu. Ya, enggak boleh memang pakai hadis palsu, Pak. Saya pun enggak mau pakai hadis dhaif. Ya, pakai yang sahihnya. Mana yang sahihnya? Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi, wa minal hurum pasum. Di bulan-bulan haram perbanyak puasa. Bapak Ibu, sekarang ditanya Bapak Ibu, kira-kira bulan Muharram, bulan Rajab masuk bulan haram atau tidak? Masuk Bapak Ibu? Masuk, tidak terbantah, Pak. Kata Nabi, kata Allah, inna iddatas suhuri indallah isna sahran fi kitabillah yama khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dalam hadis sahih Al-Bukhari Nabi sebutkan itu. Kata Nabi, salasun mutawalid, ada 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bainal Jumada wa Sa'ban, antara Jumadal Akhir dan Sa'ban, itulah Rajab. Berarti termasuk bulan haram yang dimuliakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal hurum pasum, di bulan-bulan haram perbanyaklah puasa. Kok cuma satu? Oh, kita pakai satu lagi hadis yang sahih dari Abi Kilabah. Ini Bapak Ibu, ya, ibaratnya supaya kita ini jangan ragu lagi. Apa kata Nabi? Ya, anna fil jannati, sesungguhnya nanti ada di sorga, la qasran, satu istana, li suami Rajab, bagi orang yang senang, yang pernah berpuasa di bulan Rajab. Hadisnya sahih. Bapak Ibu, hadisnya sahih. Sesungguhnya ada satu istana yang dikhususkan kepada orang yang menghidupkan bulan. Paling tidak kata ulama, minim-minimnya seumur hidup pernah kita menghidupkan puasa sunnah di bulan Rajab, walau sekali, walau sekali. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kalau soal ibaratnya nanti supaya kita ini jangan ragu, ya, tentang puasa kita di bulan Rajab. Makanya ketika itu dikomentari seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Qari, dalam kitab Fadailur Rajab. Kata beliau, dia komentari hadis-hadis itu, Pak, yang tadi, yang bukan palsu, yang dhaif tadi. Hadis dhaif tentang Rajab memang banyak. Hadis palsu ada, yang dibuat-buat orang ada. Tapi hadis dhaif di sini ini dikomentari oleh ulama, hadhil ahadis. Ini hadis-hadis, walau dhaifatan, walaupun dia lemah, tapi ma'a kasrati turukiha, karena diiringi dengan jalur yang banyak bicara. Ini dalam metode ilmu hadis, yakwa, saling menguatkan. Saling menguatkan tuh Bapak Ibu. Contoh hadis mengusap. Kalau kita wudu, ya, mengusap doa, mengusap nih, Pak. Hadis tentang itu banyak sekali. Maka dalam metode apanya itu, kalau ada orang yang dikit-dikit hadisnya, ya Bapak, dalam metode apanya itu, maka iza kasurat turuquhu, kalau banyak jalurnya, irtaqo ila darajatil hasan, naik menjadi hasan li ghairi. Hadis hasan layak jadi dalil. Nah, hadis hasan itu layak jadi dalil. Jadi kalau ditanya kenapa kok pesannya, saya bernaung ada hadis sahihnya. Jelas, Pak. Ya, hadis sahihnya ada, saya enggak pakai hadis palsunya. Nah, ini hadis palsu itu, Bapak Ibu, hadis yang dibuat-buat. Itu dulu berkembangnya hadis palsu, Bapak Ibu, bisa karena faktor politik, karena faktor keuntungan pribadi. Nah, itu berkembangnya Bapak Ibu, dan faktor pesanan. Nah, itu berkembangnya dulu hadis-hadis palsu. Nah, sehingga butuh mana apanya, ya, betul nggak dari Nabi? Dulu ada Bapak Ibu, awal sejarahnya ini begini Bapak Ibu. Dulu ada penjual terong. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Penjual terong, gimana lah terong kini supaya laku, kata dia, Pak. Kata kawan nih, Pak, gimana lah terong kini supaya laku. Lalu dia buatnya, Pak, hadisnya, Pak. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-bazinjanu dawaun min kulidah. Terong adalah obat daripada segala penyakit, kata dia, Pak.
Akhirnya orang borong Pak yang punya merasa banyak penyakit Pak. Padahal hadisnya habbatus sauda dawaun min kulli dah. Itu hadisnya sahih. Tapi dirubahnya Pak, al-bazinjanu dawaun min kulli dah. Bahwa terong adalah obat daripada segala penyakit. Akhirnya Pak datang orang bondong-bondong. Wah, siapa yang mengatakan? Nabi. Nggak mungkin Nabi nggak punya hikmah dalam ucapannya. Borong Pak, terongnya. Ada pula nanti akhirnya berlawanan Pak. Ada pula saingannya Pak. Oh, kenapa laris dia itu? Kok bisa laris dia ini Pak? Dibalas lagi Pak. Dibalas lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Kata Nabi, man akala bajinjana. Siapa yang suka makan terong, dha'ifa sahwatahu, lemah sahwatnya. Kata dia Pak. Begitu. Ini hadis palsu Pak. Ada contohnya dalam hadis palsu. Nah itu, kalau ditanya mana jalurnya ini, mana sanadnya ini, dari mana, riwayat siapa, dari mana kau dapat, nggak akan ada. Kenapa? Yang dia buat dia buat. Sama itu Bapak satu kampung ibaratnya. Kampung ini sudah budaya, nggak bisa lagi dipisahkan. Kalau pesta itu harus ada keyboardnya lah. Datang orang yang kaya raya ini, buat dulu Ustaz hadisnya supaya marak tempat kita ini keyboard nih, kata dia Pak. Nah 100 juta lah sama Ustaznya. Di atas mimbar Pak. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, la tasihun nikah illa bil keyboard. Kata dia Pak, tidak sah nikah kalau tidak ada keyboardnya. Nah itu hadis palsu tuh Pak. Hadisnya palsu. Nah, sama macam saya Bapak Ibu menikah dengan ada boru regar dari Padang Bolak, tapi dari Batang Toru. Takut aman nih. Karena saya dapat itu Pak, saya buat hadisnya Pak. Kata saya, Nabi bersabda untuk kepentingan pribadi, man nakaha boru regari wuki amin azabul kabar. Siapa yang menikahi boru regar, lepas siksa kubur, kata dia Pak. Kan saya bilang itu Pak. Itu hadisnya di dalam hadis palsu pun nggak ada itu Pak. Dalam hadis palsu pun al-maudu'at tidak ada, karena nggak laku lagi nanti boru-boru yang lain. Nanti datang Bapak dapat boru Melayu, dapat boru Minang, dapat boru Jawa, Bapak buat pula manakaha boru Minangi uki amin azabil kabar. Nah itu beda-beda setiap kita Pak. Nah itu ciri-ciri hadis palsu namanya itu. Jadi bukan hanya apa aja yang palsu, lagu ada yang palsu, semuanya ada yang palsu Bapak Ibu. Ada palsu. Cinta pun ada cinta palsu. Hadis pun dibuat hadis palsu. Kalau ada dulu zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu diusir Pak. Kalau ada dulu ada orang namanya tukang kisah. Kisah ini termasuk dilarang di masjid kata Imam Al-Ghazali. Jadi ada kemungkaran di masjid. Kalau ada orang datang diundang cuma pandai bercerita lawak-lawak yang dikarang-karang, kadang-kadang nisbatkan pada Nabi, nggak punya dasar, ini nggak boleh dihadirkan di rumah Allah. Yang hanya sekedar berkisah-kisah, nggak ada Quran, nggak ada hadis. Andai kata hadis dibacanya, yang dikarang-karangnya dinisbatkan kepada Nabi hanya supaya orang senang. Ini dilarang kata Imam Al-Ghazali. Itu disebutkan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Itu tidak boleh, kemungkaran harus dicegah, jangan dimasukkan ke rumah Allah. Nah itu ahli-ahli kisah yang tidak punya kaliber dalam hal keilmuan, dalam ilmu hadis, hanya mengada-ngada. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping puasa Pak Ustaz, amal apa yang bagus di bulan Rajab ini? Al-Imam Jalal bin Abdurrahman As-Suyuti itu dalam kitabnya Jami'us Shaghir, di antaranya Bapak Ibu habis maghrib dan sholat subuh kita baca perbanyak istighfar sebanyak sab'ina marrah, 70 kali. Istighfarnya itu doa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Coba sama Ibu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu paling tidak 70 kali habis maghrib dan habis sholat subuh, khususnya di bulan-bulan Rajab.
Cuma di penghujung nanti di akhir kata Imam ya Jalaluddin, di ujung akhirnya itu ditutup dengan innaka antat tawwabur rahim. Dibaca rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kata Imam Wahab Ibnul Munabbih, saya baca beberapa kitab, di antara fadilah orang yang istiqamah baca ini, kata beliau, la yamassumuhun nar, di antara orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, itu di antara fadilah motivasinya kepada kita yang beristighfar, wa tub alayya. Baru yang kedua, sayyidul istighfar di pagi dan di sore hari, baik di malam atau di pagi hari. Sayyidul istighfar 3 kali. Nah, ini yang saya nukil dari kitab Jami'us Shaghir. Nah, yang mengatakan bukan ulama sembarangan Bapak Ibu. Ya, di samping kita istighfar diantaranya 3 kali pagi dan petang, itulah sayyidul istighfar. Nah, dibaca 3 kali. Nah, kemudian ini di luar, di samping kita puasa. Pilih saja Bapak Ibu, nggak bisa semuanya puasa, paling tidak Senin Kamis. Tak bisa, ambil yang ya Jumat Sabtu Ahad, atau Kamis Jumat Sabtu boleh kalau disambung, kalau diwisal Bapak Ibu. Pokoknya ambil bagian-bagian tertentu yang bisa kita puasa, ambil bagiannya, khususnya pada bulan Rajab. Nah, di samping kita berdoa, ya, kata Nabi dalam Mu'jam At-Tabrani, iza dakhala Rajab, kalau masuk sudah bulan Rajab, itu Nabi berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa ballighna ila Ramadan. Nah, itu perbanyak Bapak Ibu. Tak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Ya. Nah, walaupun nanti ini mana yang benar Pak Ustaz? Fi Rajabin, fi Rajabah. Dua-duanya sama-sama benar. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mesti tahu alasannya. Nah, kita nanti kalau tanya alasannya bisa kita jawab. Ya, itu mau pirojabin. Kalau dia pirojabin berarti dia munsharif. Ya, berarti dia bukan isim ghair munsharif, kembali kepada asal kasrah. Kalau pirojabah isim ghair munsharif. Nah, itu nanti kita yang bisa jawabnya, Pak. Apa dalil Ustaz? Ijma' wazan adilan anis bima arifatin raqib wajid ujmatan pal wasluqat kamula. Itu ilmu nahu sorabnya. Nah, kita nggak mesti sederhana apa-apanya. Yang penting kita banyak baca doa Allahumma barik lana ya fi Rajabin wa Sa'ban wa ballighna ila Ramadan. Nah, itu kita perbanyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara yang mengantarkan orang untuk ya bi husni khawatimi fi akhiri hayati, di antara yang mengantarkan orang kepada baik akhir hayatnya adalah ketika dia ya namanya wujudul faraq fil ikram, mengambil kesempatan pada bulan-bulan bid'il hasanat, yang kebaikan dilipat gandakan di sana. Bapak Ibu, ya, di antara orang yang punya nanti mengantarkan dia akhir hayatnya baik ketika dia mengambil kesempatan di bulan-bulan bid'il hasanat, kebaikan itu dilipat gandakan. Di mana amal kebaikan dilipat gandakan? Di bulan-bulan haram. Pimpinannya Ramadan, anak-anaknya adalah itulah diantaranya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, banyak. Termasuk di sini kalau bisa kita amalkan di bulan-bulan Rajab ini lebih utama kita ya lebih lama dawam ketika berwudu. Bapak Ibu, dawam berwudu. Ya, berwudu ini dawam maksudnya lebih sering kita dawam berwudu. Ada cara mesti kita usahakan berwudu. Sebelum tidur kita usahakan berwudu. Ya, apalagi sebelum tidur. Ya, kata Nabi, menama siapa yang tidur ala wudu'in, dalam keadaan wudu, wa mata fitilkal lailah, meninggal malam itu bahwa syahid, tercatat orang yang husnul khatimah, yang baik kalau dia berwudu sebelum tidur. Kenapa? Ada dulu kiai Bapak Ibu di Jakarta itu, namanya bisa nanti buka YouTube, ulama besar
murid-muridnya banyak jadi ulama di kadar beliau, ulama Betawi, namanya Kiai Muallim Syafi'i Hazami. Muallim Syafi'i Hazami ini meninggal 2006. Ya, beliau lahir 1931 Masehi, meninggal 2006. Beliau ada cara ingin menghadiri satu maulid Nabi, masih di perjalanan, ya, dia bilang sama supir, tolong dulu singgah bentar, ya, di pom bensin Pertamina, saya mau berwudu. Oke Kiai, kata supirnya, Pak, singgahkan. Masuk ke mobil, Pak, belum jalan mobilnya Bapak Ibu, habis dia berwudu baru begini, Pak, bersandar bentar gini. Pas bersandar gini meninggal dunia, cabut, meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Itu kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, tunggu dulu bentar, seakan-akan mau tahu dia nih, Pak. Seakan-akan dia mau tahu ibaratnya, tunggu dulu bentar malaikat. Saya ingin kalau menghadap Allah dalam keadaan suci, tunggu dulu saya wuduk dulu. Bahkan apa? Baru wuduk Pak, bentar dulu, ini meninggal dunia dalam keadaan suci, bersih. Ya, luar biasa. Ini ditutup dengan sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baik rakyat dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan kadang-kadang, berkah apa itu? Ya, berkah daripada amal khusus kebaikan seseorang. Ada dari puasa, ada memang ada sahabat Nabi itu jarang puasa, ada, Pak. Ada sahabat Nabi jarang dia puasa sunnah, ada. Tapi ada dia puasa, ya, rajin puasa sunnah, ada. Ya, tapi ada juga yang ditegur Nabi, ada. Karena dia menyiksa dirinya. Ya, ibaratnya, Pak, makannya itu jarang. Malam pun dia jarang makan. Malam aja sekitar udah selesai, menyiksa diri. Itu Nabi marah. Man amaraka an tu'azzaba nafsak. Siapa yang menyuruh kamu menyiksa dirimu? Karena Nabi nggak kenal lagi, Pak. Dulu jumpa tahun yang lalu dengan Nabi, badan masih segar, bagus. Jumpa dengan Nabi setahun kemudian kurus macam pensil. Bapak Ibu, siapa kamu nih yang jumpa dulu ya Rasulullah? Kata Nabi, kenapa kau? Dia puasanya wisol, udah bersambung-sambung, lalu malam pun makan cuma sekedar pas buka aja, nggak makan-makan lagi, minum satu air begitu, menyiksa diri, kata Nabi. Nabi marah. Aku tidak sedemikian, kata Nabi. Lalu ada orang nanti, Bapak Ibu, nanti menyampaikan dalil, katanya Umar bin Khattab mentakdir menghukum orang yang puasa sunnah Rajab. Ini disampaikan oleh Ustaz-Ustaz Salafi, saya tengok, Pak. Umar bin Khattab mentakdir menghukum orang yang puasa sunnah Rajab. Kita masih jujur, bacalah ujungnya. Kenapa Umar menghukumnya? Ini kalau orang awam dia tanya, Pak, kenapa dia tanya, Pak? Ini namanya menutupi, iya, Pak, menutupi apa namanya, pencarian dalil tapi menutupi kebenarannya. Apa maksud kenapa Umar, ya, mentahzir orang yang puasa sunnah Rajab? Karena dia bukan puasa sunnah Rajab yang dia banyak, dia mewajibkan puasa sunnah Rajab. Kata dia, sunnah Rajab itu wajib. Kata dia, karena mewajibkan itu yang dihukum oleh Umar, ditakdirlah, diberi jerah oleh Umar bin Khattab. Enggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itunya yang kenapa ditakdir oleh Umar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ini bulan Rajab ini, inilah diantara kemuliaannya. Jangan lagi kita ragu, Bapak Ibu, sama-sama. Ya, kita isi paling tidak kita tadi istighfar, berbanyak doa. Kalau orang aulia dulu di tengah malam, di antara doa mereka ingat kepada kita. Ya, aulia itu kalau sudah bulan Rajab, di antara doa mereka itu Allahumma ighfir li jami'il muslimin. Itu ada saya baca di beberapa kitab. Allahumma ighfir li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslim, ampunilah dosa kaum muslimin. Itu munajatnya orang saleh di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin Bapak Ibu, sebagai motivasi karena kita sudah masuk pada bulan Rajab. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir min, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.